Lepaskan kita dan belenggu segala yang menghalangi kita. Kita untuk maju, menggapai bahagia, dimulai dari kita. Like angel, hero, selalu menjadi sobat sejatimu. Hai para Aries dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan untuk kalian para Aries di bulan September. Oke. Untuk Aries yang punya pasangan Virgo ada ya, soalnya beberapa komen seperti itu. Ya boleh dilihat juga, ini mungkin bacaan untuk pasangan kalian ya. Oke, my dear Aries, saya bukakan beberapa kartu dari Very Oracle Card, Very Tarot Card. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kebahagiaan, good. Yang ketiga, yang keempat. Oke. Bagaimana dengan minggu pertama bulan September? Oke. Ada Eight of Summer atau 8 Cups, Eight of Cups ya. Biasanya tentang percintaan, tapi coba kita lihat bacaannya. The desire for more meaningful life. Realizing that it's time to move on. Choosing to make major life changing. Di awal bulan ternyata ada perubahan yang memang akan dialami oleh kalian para Aries. Perubahan besar di dalam kehidupan. Tadi ditulis di sini major changes. Jadi perubahan yang major, yang besar, yang bukan kecil-kecilan, tapi benar-benar major. Kemudian memilih untuk move on. Saya mengerti beberapa kalian struggling dengan kehidupan, entah percintaan, entah itu karir, keuangan, dan bisnis. Dan di bulan September pilihan untuk move on, mencari kehidupan yang lebih damai, yang lebih baik mungkin untuk kalian semua itu bisa dilakukan karena memang ada indikasi seperti itu. Untuk Aries-Aries yang masih kekeh dengan apa yang kalian ingin capai tapi nggak tercapai, ya di bulan September mau tidak mau memang ada hal yang harus berubah. Dan perubahannya itu it's totalitas, total major, jadi total banget gitu. Kemudian ada apa lagi? Tapi dengan adanya perubahan itu justru lebih meaningful, lebih berarti gitu. Mungkin selama ini kalian galau, enggak lah ya. Masa iya? Aries galau, enggak lah ya. Aries enggak galau. Tapi paling tidak mungkin kalian memikirkan jika memang diperlukan terjadi di dalam kehidupan kalian, harus ada perubahan. Ya, September awal bagus sih, ada perubahan besar. Kalau saya harus bilang perubahan itu dianggap sebagai sesuatu yang baik aja, karena bagaimanapun kita nggak bisa stuck di posisi yang ini terus, jadi harus maju ya kan. Move on itu bukan berarti kalian itu kayak meninggalkan apa yang harus ditinggalkan, enggak juga. Move on itu berarti memilih yang lebih baik dibandingin apa yang sudah terjadi atau apa yang sudah selama ini kalian pegang, tapi ternyata itu nggak berarti lagi di kehidupan kalian. Entah itu percintaan, entah itu karir, keuangan, dan bisnis. Ya, my dear Aries harus bisa memutuskan. Oke, Page of Cup untuk percintaan, kalaupun kalian meninggalkan yang lama, yang baru tetap akan datang. Juga ada kabar dari the loved one ya, dari
orang yang kalian cintai, entah kabar baik, entah kabar yang mungkin menurut kalian kurang baik, tapi saya percaya dan yakin dan percaya bahwa semua itu, apapun kabar yang akan kalian terima di awal September itu akan memberikan dampak besar dan perubahan besar di dalam kehidupan kalian para Aries. Mostly tentang cinta, tapi bisa juga tentang karir, keuangan, dan bisnis ya. Nggak melulu hidup itu soal cinta kan ya. Kalian tahu, kalian Aries mah ya, mengerti sepenuhnya. Oke, so berhubungan juga dengan orang-orang di sekitar kalian, Nine of Cups, berhubungan dengan orang-orang tercinta kalian. Mungkin kalian berpikir selama ini kayak ditinggalkan oleh orang-orang yang support kalian. Aries, enggak. Kalian itu di kumpulan kalian tetap jadi center of attention. Tetap kalian itu punya sahabat-sahabat solid yang baik banget dan mengerti kalian dan mau mengikuti kalian apapun yang terjadi, dalam arti ya you born to be a leader juga kan Aries bersama dengan si Leo dan Sagittarius, dan kekekehan kalian itu membuat orang-orang sebenarnya mengagumi kalian gitu. Jadi di awal bulan September jika ada perubahan besar-besaran di dalam kehidupan kalian, jangan khawatir, memang mungkin ada yang harus ditinggalkan dan meninggalkan, tapi tetap aja kalian punya orang-orang yang support kalian gitu. Oke, dan resultnya apa nih di awal bulan? Coba saya lihat. Resultnya adalah balance atau the justice. The justice tetap berpihak kepada kalian. Yang penting memang balancing kehidupan aja, membalance, meseimbangkan hidup kalian ya Aries. Oke, saya lihat pesan dari Angels Guide untuk minggu pertama kalian. Forgiveness and understanding. Maafkan saja jika memang ada yang harus ditinggalkan atau meninggalkan kalian, karena kalian harus mengerti situasinya kayak gimana gitu. Kalau kalian yang meninggalkan ya mengerti aja, memaafkan diri sendiri juga atau memaafkan orang yang menyakiti kalian. Misalnya kalau kalian yang ditinggalkan sama juga gitu ya, mengerti dan juga memaafkan. Oke. Minggu kedua ada kebahagiaan. Udah habis minggu pertama mungkin ada gonjang-ganjing, minggu keduanya justru the sun atau kebahagiaan di sini ya. Plans that work perfectly. Jadi begitu kalian mungkin terlepas dari hal tersebut, ketemu sesuatu yang baru, seseorang yang baru atau sesuatu hal yang baru yang jauh lebih meaningful untuk kalian, yang jauh lebih baik untuk kalian. Oke. Amazing ideas that leads to rewards. Jadi ide-ide kalian justru bisa berkembang dengan baik dan mendapatkan penghargaan untuk itu, mendapatkan reward untuk itu. Commendation, gratitude for the blessing of life. Ya, banyak kebahagiaan di minggu kedua ketika kalian justru sudah meninggalkan atau ditinggalkan oleh seseorang atau sesuatu hal ya, atau beberapa hal. Oke. Ini adalah general reading, jadi bisa resonate bisa tidak untuk kalian. The Judgment, by the end pada akhirnya kalian mengerti bahwa apa yang sudah kalian lewati itu sangat berarti di kehidupan kalian, dan ya kalian bisa milih untuk bagaimana gitu. Beberapa Aries yang saya kenal bilang, saya mengikuti kehendak semesta aja. Oh, bagus tuh. Oke, silakan itu dipilih gitu. Ini kan hidup kalian, jadi memang harus kalian yang milih dong ya. Oke. Cuma the star, Three of Wands-nya terbalik. Ini kayak orang yang lagi ngelihat the star, mimpi-mimpinya dia di masa depan terbalik ya. Terjungkir balik. Ya memang karena belum waktunya aja sih Aries untuk menggapai impian kalian tersebut. Tapi kalau kalian sebenarnya bisa kekeh dengan apa yang menjadi impian kalian, itu kalian bisa mendapatkannya di suatu hari. Tapi kalau di tengah jalan kalian bilang, kayaknya kalau diterusin juga
nggak bakal bagus, and then kalian memutuskan untuk meninggalkan itu gitu, atau dipaksa karena yang hal tersebut atau orang tersebut meninggalkan kalian, ya udah, saya yakin juga kalian akan nerima-nerima aja ya. Kalian kekeh tapi in a way gampang give up juga sih, ya kan? Kalian setia tapi akhirnya juga gampang menyerah juga pada saat udah diusahakan tapi nggak berhasil, ya kan? Responsibility, Ten of Wands, masih banyak responsibility kalian di dalam kehidupan, entah itu di keluarga, di lingkungan kalian, di kehidupan pribadi maupun personal. Memang di minggu kedua kalian harus mulai lagi memikirkan hal tersebut, tapi banyak hal yang datang di minggu kedua itu bikin happy, ya, bikin happy karena nggak terikat dengan yang menurut kalian mungkin nggak sesuai lagi sama kalian. It's okay sih sebenarnya, mungkin zaman dulu sesuai, tapi terus ketika dengan berjalannya waktu udah beberapa lama, terus kalian ngerasa kayaknya udah nggak cocok lagi, udah nggak buat saya lagi, jadi harus pergi. Ya oke aja sih sebenarnya, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi memang di minggu kedua pada akhirnya kalian mengerti banyak responsibility atau tanggung jawab yang lebih lagi harus kalian lakukan dan selesaikan dan ambil keputusan gitu ya di minggu kedua bulan September. Terus apa yang menjadi pesan di minggu kedua bulan September untuk kalian para Aries itu adalah the strength and guidance. Oh, benar banget. Kalian para Aries itu diberi petunjuk-petunjuk dan juga kekuatan untuk menjalani itu, dan saya benar-benar salut sih sama Aries yang kekeh gitu di dalam kehidupannya walaupun sejungkir balik apapun ya. Di minggu kedua jangan khawatir, angels guide tetap akan memberikan guidance, petunjuk, dan juga kekuatan untuk kalian. Kalian sendiri sebenarnya udah punya kekuatan, tapi ditambahin sehingga kalian juga nggak kayak layangan putus ya. Oke, so minggu ketiga ada apa nih? Minggu ketiga ada Princess of Winter atau Page of Winter, itu page of elemen ini udara. Okay, so Prince of Sword ini di sini. Inquisitive, truthful, realistic, and diplomatic. Realistis. Oke, minggu ketiga realistis. Information that help you but which may also be difficult to hear. Okay, speaking the truth with kindness, an indigo child or adult. Ini untuk kalian para Aries yang merasa memang memiliki kepekaan yang lebih dari orang lain. Oke, dan saya mengenal beberapa Aries yang seperti itu. Oke, mungkin kalian juga yang menonton ini minggu ketiga itu dikasih lihat lagi sebenarnya itu apa yang terjadi gitu, dan sebenarnya apa yang memang selama ini terlewat oleh kalian karena satu dan lain hal, karena beberapa hal yang memang kalian pegang terus dan berharap itu akan berubah tapi nggak berubah, keadaan yang membuat kalian yang tadinya jadi punya angan-angan ternyata secara realita nggak kejadian gitu ya. Di minggu ketiga itu bakalan terlihat dengan jelas. Apakah itu menyakitkan kalian? Enggak. Kalian bisa menghadapi itu dengan baik gitu ya. Realistis aja gitu, realistis aja Aries. Karena apapun itu ya harus memang dihadapi ya Aries ya. Ada Seven of Pentacles, bahkan beberapa hal dalam karir, keuangan, dan bisnis bisa kalian dapatkan dengan baik hasilnya di minggu ketiga bulan September. Jangan lupakan perjuangan kalian untuk mendapatkan ini, karena ini selama ini memang udah kalian usahakan. Walaupun kalau ditanya, wah hasilnya besar nggak Mbak Lucy? Ya saya bisa bilang hasilnya masih gitu-gitu aja. Ya, minggu ketiga September ada hasilnya, tapi hasilnya masih gitu-gitu aja. Oke, so ya,
terserah kalian menyingkapinya bagaimana. Mungkin kalian ingin yang besar tapi nggak pernah dapet yang besar, yang kecil-kecilan melulu. Ya udah, anggap itu adalah berkah, tetap disyukuri begitu. Ya memang mungkin belum waktunya untuk mendapatkan sesuatu yang besar gitu. Seven of Solace, tapi ada banyak pilihan juga yang akan datang ke kehidupan kalian, pilihan untuk hal yang bisa kalian pilih ya di minggu ketiga bulan September gitu. Pilihan-pilihan di karir, keuangan, dan bisnis, pilihan-pilihan di percintaan juga. Kalian nggak mungkin sendiri Aries. Mana ada Aries yang sendiri? Pasti punya pasangan, ya kan? Oke, Aries nggak bisa sendiri. Ya, tapi nggak usah khawatir, banyak pilihan untuk kalian. Mati satu tumbuh seribu, ya nggak sih Aries? Aries tuh charming banget, jadi orang yang ngelihat juga suka gitu ya, apalagi pintar ngomong, pintar ngelit, dan lain sebagainya. So, di minggu ketiga bulan September ada banyak pilihan untuk kalian, baik itu karir, keuangan, dan bisnis maupun percintaan kalian. So, it's good for you Aries, oke? Jadi nggak lah ya, Aries nggak akan ngelangut terlalu lama, memikirkan, wah ini kenapa nggak bisa terjadi, ini kenapa hilang, ini kenapa meninggalkan, bla bla bla. Enggak lah ya, Aries mah nggak gitu ya kan, maju terus, pantang mundur ya kan. Dan ada loyalty ya, loyalty yang akan datang kepada kalian di minggu ketiga bulan September adalah hal yang memang menurut kalian udah dipegang banget gitu, loyal dengan pendapat kalian, loyal dengan pemikiran kalian, dengan apa yang selama ini kalian percayai, dan akhirnya kalian merasa ya hal itulah yang terbaik untuk kalian, nggak perlu omongan dari orang lain gitu kan. Oke. Dan minggu ketiga apa yang menjadi pesan dari Angels Guide to Oracle Card itu ternyata adalah ask and receive. Minta aja Aries, pasti didapat. Pilihannya banyak, tinggal diminta mau yang mana. Mau si dia apa si dia, mau yang itu apa yang itu. Oke, so bisa dipilih. Jadi sudah nggak usah dikhawatirkan, minggu ketiga kalian akan dapat ganti dari apa yang sudah mungkin terhilang di hidup kalian ya. Walaupun hasilnya mungkin tidak terlalu sesuai dengan apa yang kalian pengenin, tapi masih tetap bisa ada lah ya. Tinggal bersyukur dalam segala hal aja, sekecil apapun. Oke? Minggu keempat atau minggu terakhir bulan September ada The Justice lagi nih ya. Ada hal yang penting banget dan akhirnya kalian menangkan ya, baik dalam kehidupan personal maupun karir, keuangan, dan bisnis, dimenangkan oleh kalian. Oke? Take the time to review the details carefully. You will win in the end. Fair and objective decision. Ya, di sini sih ditulis ambil waktu untuk memilih mana yang tepat gitu. Tapi kalau saya ngelihatnya sih, selama Aries kekeh dengan pendapatnya, ya tidak tergoyahkan gitu. Menurut Aries itu yang paling udah bener dah tuh. Udah orang lain ngomong apa bodoh amat, ya gak sih Aries? Oke, nah di akhir September itulah yang akan terjadi. Like I said, kalian akan memenangkannya. Apapun itu, karir, keuangan, dan bisnis maupun percintaan, tetap aja Aries yang akan memenangkannya. Oh, good. That's good. Oke, kartu selanjutnya. Oh, Four of Sword-nya terbalik. Bahkan apa yang tertunda selama ini bisa kalian lakukan. Misalnya nih, sebenarnya ini contoh kalian punya A gitu. Tapi menurut kalian A-nya udah nggak nyaman lagi buat kalian, kayaknya nggak bisa juga diteruskan gitu, apapun itu ya, mau kerjaan, bisnis maupun percintaan gitu ya. Terus kalian ingin memilih yang B, tapi nggak bisa kan, masih ada A nih yang gandulin kalian ya kan. Nah di akhir September semua penundaan yang dibilang tadi belum bisa atau belum bisa dilaksanakan atau belum bisa, itu justru udah nggak ada lagi. So kalian bisa melanjutkan hidup, bisa move on, bisa memilih apa yang ingin kalian pilih. Kalau yang tadinya itu secara terpaksa kalian lakukan karena emang terikat di situ,
itu sudah bisa ditinggalkan di bulan September, bahkan kalian bisa memilih dan tidak lagi menunda untuk mendapatkan the next step-nya itu gitu, the next person, the next business, the next career, ya kan, tergantung apa sih yang jadi cerita hidup kalian. Oke, in a way saya berbahagia untuk itu, ikut berbahagia ya, karena bulan September kelihatan jelas banget kalau di ini saya, di divisi saya, tapi division saya. Tapi memang agak sulit untuk menerjemahkannya secara general karena kan tidak semua hidup orang sama walaupun sama-sama Aries, benar? Oke, tapi the word-nya terbalik nih. The Wheel of Fortune, bukan the word. The Wheel of Fortune-nya terbalik, unfortunate. Sayangnya kalau dilihat di sini, yang menjadi the next choice untuk kalian itu tidak sebagus dan seberuntung yang meninggalkan atau ditinggalkan oleh kalian sih. Jadi memang ya unfortunate sih. Mungkin kalian ditinggalkan oleh sesuatu yang jauh lebih bagus, kalian meninggalkan sesuatu yang jauh lebih bagus untuk mendapatkan sesuatu yang menurut kalian lebih cocok, tapi ternyata ya kurang sih sebenarnya, kurang Aries. Oke, tapi nggak apa-apa, namanya juga hidup adalah pilihan ya nggak sih Aries? Aduh, ini mata saya nih, yang kanan apa? Biasa lah. Biasa kalau lagi bacain tarot. Kayak gitu. Oke, so ada perubahan besar-besaran. Sudah kuduga ini yang keluar. Oke, ada perubahan yang sangat besar, perubahan besar-besaran yang terjadi di kehidupan Aries di akhir bulan September. Mungkin pada akhirnya kalian menyadari bahwa tidak terlalu seberuntung sebelumnya ketika kalian udah memilih yang itu, tapi sekali lagi ya, kalian bisa mengatasinya, jangan khawatir. Sekekeh apapun kalian, itu adalah pilihan hidup kalian kan. Tapi memang the tower moment akan terjadi perubahan besar-besaran di akhir bulan September untuk kalian para Aries. Dan karena ini kalian lihat sebelum September, bersiap-siap aja ya Aries, siap-siap aja. Apakah kalian bisa menghadapinya? Bisa banget, jangan khawatir Aries, bisa banget, bisa banget. Oke, so next, pesan dari Angels Guide di minggu keempat bulan September adalah spiritual growth yang ditumbuhkan atau yang dijaga pertumbuhannya adalah secara spiritual gitu kata si Angels Guide. Jadi semua perubahan yang terjadi the tower moment di akhir bulan September itu untuk perubahan secara spiritual kalian. So it's good, tetap bagus walaupun mungkin gonjang-ganjing ya Aries. Oke, so pertanyakan satu hal untuk percintaan dan satu hal lain untuk karir, keuangan dan bisnis, dan akan saya jawab dengan yes or no. Oke, so yang pertama percintaan, jawabannya yes. Major Arcana, jawabannya yes. Untuk karir, keuangan dan bisnis, jawabannya Wheel of Fortune, yes juga. So bagus. Percintaan oke, percintaan oke, karir, keuangan dan bisnis juga oke ya. Apa yang perlu di healing dari seorang Aries di bulan September adalah kok eng sih? Help from above, jangan khawatir, ini bakalan ada bantuan dari semesta, tapi ini juga yang harus kalian healing. Jadi pesannya sih sebenarnya apa yang harus di healing dari kalian itu adalah hal yang kalian bisa melakukannya sendiri, padahal sebenarnya harusnya mengerti bahwa kalau semesta nggak mendukung ya tidak akan terjadi gitu sih. Tapi secara spiritual memang Aries cukup kuat ya, beberapa Aries cukup kuat gitu. Dan yang terakhir dari Monology Oracle Card, apa pesannya? Coba kita lihat. Prosperity lies ahead, banyak prosperity, dan di sini ada tulisannya New Moon in Taurus, jadi mungkin ada Taurus yang akan masuk ke kehidupan kalian di bulan September, baik itu karir, keuangan dan bisnis maupun percintaan kalian. Oke, orang baru, orang lama nggak kelihatan di sini, tapi bisa aja
Seperti itu. Oke, Aries, mungkin nextnya saya akan bacakan tentang percintaannya Aries, tapi ntar ya kalau ada waktu. Oke, untuk sekarang sekian bacaannya. Tetap semangat ya Aries, tetap kokoh dalam menghadapi kehidupan as you are ya. Seperti yang selama ini terjadi di kehidupan kalian. Tetap semangat, tetap dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love, and bye bye.